Kenalnya mana? Ya, Bukan Sabo dari harus pribadi. dictionary Jelas, dengarkan dulu, dengarkan dulu. Kenapa kamu memiliki dipotong? hati. Kenapa kamu Ya. potong? Kan saya mau membuktikan. Tadi kamu minta mana Kan bukti? bisa kita ketawain kayak gini kayak Ustadz Wafli ya. Tengok nih ya. Perhatiin teman-teman. Ini parah nih. Robbihi itu bukan robahu. Mana robahu nih? Gak bisa dia saudara. Pusing. Oke, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi bersama Almantik Reaction. Nah, kelanjutan daripada kisah pembahasan bagaimana kemudian Mazmur 22 yang sejatinya kalau kita membahas daripada segi Yerimia, di mana telah dipatenkan kepada mereka bahwa kitab suci orang Yahudi yang mereka pegang itu adalah perjanjian baru. Sebelum kedatangannya kitab Bible untuk menubuatkan Yesus sebagai Tuhan dan membuat perjanjian baru yang udah dipatenkan untuk umat Yahudi menjadi perjanjian lama. Di situ kesalahan pertama. Di saat mereka sudah dipatenkan itu menjadi perjanjian baru buat mereka, tapi hadirnya Kristen memalingkan bahwa ini perjanjian lama lebih membuatkan perjanjian baru versi mereka. Alangkah sadis dan miris. Selanjutnya, dalam pembuktian ini kita akan melihat ya pada video yang akan kita tonton selanjutnya, di mana justru di sini akan dipertontonkan bagaimana kesusahannya kita yang berwawasan dan kita yang bisa. Contoh, seorang orang yang bisa bahasa Arab ya, mengajarkan oten yang tidak bisa bahasa Arab, yang mereka cuma tahu terjemahannya. Dan itu adalah narasi kosong yang sangat susah untuk kita hadapi. Lalu dalam perdebatan Bang Billy dan Kiamat, susahnya Bang Billy tahu bahasa Ibrani, sedangkan Kiamat, apologet oten, cuma bisa baca terjemahan. Jadi sehingga kesusahan Bang Billy, ini gimana cara ajarin nih orang? Nanti gua suruh tunjuk yang mana kalimatnya dia nggak tahu. Bagi saya Bang Billy-nya terlalu kasihan. Kenapa tidak langsung uji? Hajar aja. Kalau nggak bisa, itu menunjukkan apa? Disitulah kebodohannya yang tahu segala sesuatu dari terjemahan. Untuk menunjukkan apa? Ingat, antara kitab Yahudi dan kitab Islam. Yahudi beribrani, Islam Arab. Jadi andaikan translate ya, ataupun subtitle translate menyalahi daripada originalitas, kita kembali kepada originalitas. Nah, oten, apabila originalitas bersalahan dengan terjemahan, mereka kembali ke terjemahan. Itulah otak oten. Mari kita lanjutkan videonya. Orang yang tertipu dan paling tertipu, bodoh selagi-lagi tertipu. Kalian menyangka akan adanya masa depan. Kalian menyangka masa depannya. Aku nggak ngerti Ibrani, kalian Nih, juga pada itu ngerti aja lah, Ibrani. ambil aja gedein. Nah, Aku ada Oke. orangnya cuma Nah, ini kan ayat ini tunggu bentar. Nah, lihatlah suatu bangsa yang bangkit seperti singa betina. Kita lihat. Nih. Yakum P Kaari tuh. Ini Kaari. bentar Bang Billy, motong. Aku sambil ngerokok ke bawah ya, tapi aku nyimak di HP, tapi nggak bisa besar kecilin ya. Bentar Iya. ya lama. Jadi ini Kaari ya, yang sama di dalam bilangan 23 ayat 24. Nah, seperti singa tuh VKARI ya, gitu. Nah, bahasa Yunaninya kita lihat. Tuh, os ya, os mana tadi? Nih, Leon ya. Os, ini mana sih tangan gua? Nah, ini. Os, Leon. Seperti singa. Sama. Nah, tapi itu satu ya, itu dalam kitab Torah. Nah, dalam kitab Neviim para nabi, kita buka Yesaya 38 ya, Yesaya 38. Yesaya 38 ayat 13. Oke, nih. Ya, aku berteriak minta tolong sampai pagi seperti singa. Nah, inilah seperti singa. Kita lihat Hebrew-nya dulu. Tuh, ya. Kari Iya. sama ya. Kariken. Ya, Kak Ari, Ken Yeshaber ya, Saber. Kak Ari itu dari kitab
Torah, Nehim, sekarang Ketuvim, ya, Mazmur. Mazmur 17 ayat 12. Nih, rupa mereka seperti singa yang bernafsu untuk menerkam, seperti singa, ya. Nah nih, ya, Ka'ariyah, ya. Jadi baik dari Torah, Nehim, Ketuvim setuju bahwa yang artinya Ka'ari itu seperti singa. Nah, hanya di dalam Mazmur 22, sebenarnya di dalam Mazmur 22 juga masih ada yang di Mazmur 22 di ayat yang sama, ada juga di ayat-ayat yang sama, tapi masih di 22, kita cek. Seperti singa. Kita cek di sini deh. Wah, robek. Tunggu. Seperti singa. Mazmur saja. Nah, nih. Mazmur 22 ayat 13 nih. Masih sama situ. 13, di sini 14. Tuh. Arya. Singa. Iya. Jadi cuman di sini di ayat yang ke-16-nya, 17 itu aja yang mereka rubah Ka'ari ini. Kata yang sama dengan yang tadi ya, Ka'ari. Nah, ini masalahnya. Cuman kan tadi kenapa nggak dihadirkan ini, karena yang kepingin dibahas adalah teks daripada apa namanya tuh Dead Sea Scroll. Ternyata Dead Sea Scroll itu error scriber ya, error scriber gitu. Kita terbukti dari kata nanti yadeha ya, yadeha jadi tangan tapi tanganku tapi wanita feminim gitu. Banyak, ada 150 akhi, 150 kata Ka'ari di dalam seluruh kitab, di dalam Alkitab itu artinya seperti singa Ka'ari, cuman di sini aja. Nah, gitu. Dia terus dari mulai kalau LAI merujuknya ke King James ini kemana rujukannya? King James Septuaginta. Nah, kalau dia ke Septuaginta itu kan Leon juga. Iya betul, Osleon. Iya kan? Tapi di sini di Septuagintanya Mazmur 22 ayat 17 itu bukan Osleon ya, tapi Arigzan. Coba dicek. Ya, Arigzan, bukan Leon. Nah, di sini yang serunya gitu. Itu baru di situ doang Arigzan, dia sebagai menusuk. Nah, ini kan semuanya Osleon ya, dari data yang tadi tuh dari Torah Nehim Ketuvim, Osleon seperti singa. Tapi atau Ka'ari ya. Tapi begitu sampai di Mazmur 22 ayat 17 kata Ka'ari mereka ganti sebagai Arigzan. Gitu. Atau mereka menusuk. Nah, kalau kita lihat di Strong Concordance-nya atau gramatikalnya di dalam Hebrew Greek itu ada aplikasinya kan, Hebrew Greek itu. Itu jadinya itu bukan verb, kata kerja, tapi kata benda. Wah, kacau itu. Gitu. Kalau menusuk kan atau menikam itu kan kata kerja. Ya. Apa namanya? Arigzan itu kata kerja. Sementara Ka'ari itu kata benda. Susah. Kalau apa ya, saya juga bingung. Saya tuh kaku kadang-kadang kalau kita jelasin Ibrani, tapi orangnya nggak ngerti Ibrani, nggak bisa baca Ibrani, itu pusing. Iya, jadi cara celahnya nggak taunya gitu ya. Itu yang bingung. Lihat aja tadi kebalik caranya. Itu kan udah sebenarnya
udah seminus ya, dia kebalik, dilihat di kari, mana nggak bisa dibaca kari, karu itu nggak bisa dibaca karu. Jadi ya seperti kita debat tadi itu dengan orang yang ingin mengkritik teks tapi tidak bisa membaca teksnya gitu. Nah itu dia bingung, Gitu. cuma katanya doang. Terus apa bisa dipercaya gitu loh? Maksudnya kita tuh segala sesuatu yang kita mau bawa itu kan kita pelajari dan kita tes sendiri gitu kadang-kadang kan. Tapi ini aduh terlalu apa ya? Masih mending dulu zaman-zamannya siapa ya, Demian lah masih oke lah, dia bisa ngeles dengan mengumpat di, kalau sama yang awam-awam masih kenal, sama kita mah nggak kenal kan gitu, Iya betul. masih bisa ngeles dia gitu. Cuma kalau ini mah udah nggak bisa baca, tapinya mengkritisinya apa yang mau dikritisi, saya juga bingung kadang-kadang. Jadi nanti kalau misalnya ketemu lagi terus pakai concordance, ingat yang James Concordance itu Kristen, Presbyterian itunya sekte. Nah, dari mana bisa dicari tuh datanya bahwa dia adalah seorang Kristen, termasuk yang tadi tuh ya, siapa tadi namanya, ya itu juga seorang Kristen. Nah itu juga banyak perdebatan soal lihat tangan, YHWH itu lihat tangan, lihat Tangan dan kaki, kaki gitu ya, lihat Paku, ya. iya paku, iya. Nah gitu, itu baru abad ini ya, premis itu baru abad 20. Berarti jahatnya itulah ya, ngambil kitab orang terus diubah maknanya. Sama kayak kita diambil lafal Allah diubah maknanya, Rasul diubah maknanya, Injil diubah maknanya. Iya, tadi kan aku udah kasih data ya, baik dari Torah, Nehemia, Ketuvim, bahwa kata Ka'ari itu tepat diterjemahkan oleh Septuaginta dan King James dan LAI sebagai seperti singa. Semua 150 kata Ka'ari itu seperti singa. Nah, hanya di sini urgensinya apa? Ingin menggambarkan Yesus di dalam Mazmur 22. Kan? Iya, itu dia. Berarti Itu. Jadi, semua Ka'ari diartikan dengan singa tiba-tiba jadi nusuk. Cuma iya, pada satu menusuk. ayat doang. Betul. Yang itu tidak dikonfirmasi oleh si pemilik kitab. Enggak, semua orang tahu. Makanya pembuktiannya kan Septuaginta dan King James serta LAI di ayat-ayat seperti Mazmur 17 ayat 12, Yesaya 38 ayat 13 itu semua sebagai osleon seperti singa. Kari diartikan osleon seperti singa. Gitu loh. Hanya di sini aja. Gitu. Makanya nggak salah dinamakan dengan Al-Kutib. Ya, ngutip rusain gitu. Ada. Begitu. Jadi ingin menggambarkan Yesus di dalam kitab Mazmur. Nah, lebih fokus lagi di situ karena kan udah ada Eli lama salaf tani ya. Sebenarnya itu adalah doa Daud kepada Tuhan atas musuh-musuhnya gitu. Jadi nggak ada hubungannya dengan Yesus gitu. Nah, kata Kari ini seperti mereka menusuk ini sangat sentral bagi mereka. Makanya sampai strong concordance-nya pun ngikut seperti mereka menikam tangan dan kaki. Wah, hebat loh. Ternyata pas dicek James Strong itu adalah seorang Kristen gitu. Artinya mereka mau semuanya baik secara translation atau grammarnya itu mengikuti mau daripada doktrin Kristen gitu. Sistematis lah. Yang aku suka yang dibawa Bang Moto tadi, narasi pasrah yang mana tadi? Narasi pasrah yang Justin apa? Tunggu aku buka websitenya dulu. Oh ini ya. Nah ini narasi pasrah nih. Pasrah dia memilih. Bentar, aku buka. Nih. Mana? Ini kan narasi pasrah nih. Ya udah soal pengertian berbeda ya bodoh amat tergantung masing-masing. Nih narasi pasrah nih. Jadi sebagai ringkasan terjemahan Yahudi dari seperti singa sesuai dengan teks Masoret dan mungkin naskah Laut Mati, dan terjemahan Kristen dari mereka menggali atau menusuk sesuai dengan Septuaginta dan mungkin naskah Laut Mati dan mungkin gimana tuh maksud dan mungkin? Ya mungkin belum mereka. pasti. Nah, bagi mereka yang mengkritik terjemahan Kristen karena salah menerjemahkan teks Masoret, ini bukanlah masalahnya.
Ini jadi ibaratnya gini, ini iman gua ya, tolong ya. Nah, gua kan berdiri karena agama kalian juga. Kalau nggak ada Yahudi ya nggak ada agama gua gitu. Ya, gimana gua mau tahu Tuhan gua kalau nggak ada kalian gitu. Jadi kalian maklumi lah kalau gua artiin asal-asal gitu di Mazmur ya. Mazmur berapa tadi? Mazmur 22:17. Ya. Jadi kalian maklumi aja. Karena mungkin di naskah Laut Mati ada. Karena mungkin ya kan gitu. Bagi mereka yang mengkritik terjemahan Kristen karena salah menerjemahkan teks Masoret, ini bukanlah masalahnya Bang Billy. Gimana sih Bang Billy? Ini bukanlah masalahnya Bang Billy sebenarnya. Tergantung iman, resah, kasih. Kita bisa berbagi kasih ke seluruh makhluk ya. Nah, dengan karya penebusan dosa ya. Ini adalah masalah kesimpulan yang berbeda berdasarkan kesimpulan perbedaan dasmu. Di antara semuanya lu artiin singa, satunya lu artiin apa itu? Lu artiin apa tadi? Menikam. Menikam ya. Sama juga kayak apa? Kurios artinya Tuhan. Tiba-tiba satunya jadi Tuhan. Tak apa-apa. Itu kerjaan mereka ya. Nggak, aku kadang berspekulasi tau nggak apa? Sebenarnya era-era ini nih ya, spekulasi aja, bukan kebenaran. Aku cuma mempredik ini kan kayak yang buat Bible ini sebenarnya orang yang ateis, yang nggak percaya Tuhan, hingga akhirnya mungkin karena kepentingan politik mungkin ataupun kepentingan kantong mungkin sehingga mendirikan kekristenan ini kan mereka itu masalah perpuluhan misalnya, ataupun masalah apa misalnya perebutan kekuasaan kayak di era Kaisar Romawi, di era Ciprianus, Galilea yang mereka kan menggugat kekaisaran Romawi yang udah memfasilitasi mereka gereja kan. Pertama kan nggak diterima orang nih, akhirnya diterima oleh Kaisar Romawi. Kemudian apa? Didirikan gereja mereka. Kemudian apa? Mereka mengkudeta itu Kaisar Romawi yang udah kasih mereka itu kelayakan untuk beribadah. Nah, makanya ini sebenarnya nggak, saya gini. Bisa nggak berpikir kritis? Ini manusia udah tahu salah, kemudian diubah. Apa tujuannya? Paham nggak maksudnya? Gini Bang Muto. Misalnya Bang Muto ngerubah Al-Quran, pasti punya hawa nafsu yang lagi Bang Muto kejar. Paham nggak maksud saya? Kalau nggak mungkin diubah. Misalnya gini, lu nggak punya tujuan apapun, tiba-tiba lu ubah Al-Quran. Oke, itu lucu namanya. Tapi kalau lu punya tujuan apa misalnya gitu, lu ubah Al-Quran, berarti lu punya tujuan di balik pengubahan tersebut. Sama seperti kata-kata Kiari tadi. Apa? Kiari apa? Kaari ya, Kaari tadi. Kaari tadi artinya singa semua. Pada satu waktu diartikan dengan menusuk. Sama seperti kuliah semuanya Tuhan semuanya. Pada satu waktu diartikan Tuhan. Ini sebenarnya apa? Betul. Tahu nggak maksudnya? Ini manusia pengubah ini tujuannya apa? Apa masalah perut? Nggak tahu kita. Itulah makanya menjadi misteri ya. Kenapa agama Oten ini harus ada gitu? Makanya kata Allah, fa inna ma ta'buduna min dunillahi ausana. Artinya yang disembah selain Allah itu adalah berhala. Artinya berhala nggak pernah minta disembah dan berhala bukan Tuhan. Akan tetapi berhala bisa jadi Tuhan karena disembah dan kemudian dituhankan, dibangunkan interpretasinya terhadap berhala. Sama seperti Majusi menyembah api, mereka memunculkan sosok seperti siapa itu? Siapa namanya? Yang naik ke langit juga Akimoto, siapa namanya? Ada Majusi. Kan kita nggak ada yang percaya bahwa api adalah Tuhan. Harus jatuh tadi merah nggak kedengeran. Majusi kan mereka mengeluarkan interpretasi terhadap penyembahan api gitu. Mazda bener Mazda apa namanya? Mirza Mazda apa? Ahura Mazda. Ahura. Nah, bahkan itu satu sosok yang cuma Majusi yakini. Yang tidak pernah dikonfirmasi oleh agama lain bahwa sosok itu ada gitu. Tapi karena kemudian mereka ingin menyembah api tersebut, maka dikeluarkanlah sosok-sosok seperti itu gitu. Artinya mereka yang menciptakan dengan akal mereka sendiri, Tuhan mereka sendiri gitu. Nah, tunggu, kita belum sampai ke klimaks. Aku klimaks sampai Manusia itu yang si bahasa Superboy Indonesia ngomong, kuno itu ya kalau dicek di kamus sekarang ya nggak ada. Bukunya Saya kira itu valid, sangat sederhana sekali lah. tapi Nggak boleh bukannya kita penulis. tutup-tutupi hal itu. Nah, saya menunjukkan dari seorang yang bernama Jeff
ya, Ebener. Ia menulis lebih dari 20 buku dan berkaitan dengan studi alfabetik. Ya, nanti bisa diadu Ini dengan agama Tobias Singer Kristen. berapa banyak nih dibandingkan sama Jeff. Nah, Iya, dia ini ahli agama dalam Kristen, bahasa bukan Ibrani Yahudi. ya. Nih lihat. Ia mengajarkan ribuan orang cara membaca Alkitab dalam bahasa Ibrani, dan dia pun seorang yang dikatakan peneliti nih. Ya, ini saya Yang tunjukkan peneliti, langsung dari memperkuat imannya. apa yang dia jelaskan di sini sumbernya nih ya. Iya, dia peneliti untuk memperkuat imannya. Kan ini dia udah mohon-mohon ini. Nah, ini ya. Ini nggak ada masalah sebenarnya. Kan dia udah bilang ini, ya. Ini bukanlah masalahnya. Ini adalah masalah kesimpulan berbeda berdasarkan kritik teks. Kan udah nyerah dia. Nah, di sini kan kita bisa lihat semenyerah apa dia. Nah, jadi ajak berdamai sama Jadi ini Ibrani kuno nih, ya, penelitiannya gini. Jadi Mazmur 22 ayat 17, seperti singa atau mereka menusuk. Nih, di sini dikata apakah seperti narasi dari Bro 3 Juta, bahwasanya menusuk itu kaari itu artinya maksudnya kaaru itu artinya itu tidak ada. Nah, kita Menusuk buktikan di itu sini. dakar. Kalau Lihat, menusuk lihat. dalam bahasa Ibrani Lihat, itu lihat loh, dakar. saya bacakan dari yang ahli, bukan dari yang omongan. Lihat ya. Ditunjukkan ya Pak. Sebentar kiamat. gini, yang ahli tapi Kristen, ya wajar otaknya sama. Kecuali yang ahli adalah Yahudi, ya gitu Bang Billy nggak bisa ngomong, ya nggak Bang Billy. Kalau Yahudi gitu yang meyakini itu apa yang disebutkan oleh Justin Ebener tadi, oke, ini yang menyetujui ya untuk Kristen demi Kristen dari Kristen, ya wajar lah. Ini masih pengertian ditunjukkan Pak. Kalau memang bukan itu ditunjukkan kata yang Kalau- itu artinya apa gitu. Gini, Silakan. ya. Ini masih Thank you. kemudahan. Silakan dilanjutkan. Kalau cuman sinonim, banyak bahasa Indonesia juga kata sinonimnya, bukan itu argumentasinya, ya. Lihat di sini. itu Ibrani nggak Mari harus kita gitu. mulai. Jangan Ibrani nggak ditutupi, gitu. lihat dulu, jangan ditutupi. Saya mau menunjukkan data. Lah. Ini dari ahli Ibrani kuno. Nah, kamu sendiri tunjukin menjelaskan. aja. Makanya dari tadi saya Di dalam minta dictionary jurnalnya mana, Ya, bukan kamu dari harus pribadi. bukti dictionary Jelas. Dengar Ibrani. dulu, dengarkan dulu. Kamu Kenapa kok memiliki dipotong? hati. Kenapa kamu Ya. potong? Kan saya mau membuktikan. Tadi kamu minta mana buktinya? Ya kan? Iya lama sih kamu, cepetan. Loh, Dari tadi sabar kamu dong. ngomong Kok terus. kamu jangan dipotong ya. Mari kita baca nih. Mari kita mulai dengan mendefinisikan dua kata Ibrani ini. Kata kaari, perhatikan ya, kata kaari adalah kata Ibrani ari yang berarti singa. Dengan awalan k berarti seperti. Makanya dikatakan diterjemahkannya seperti singa. Nah, jadi ya, kaari berarti seperti singa, sedangkan di sini ditunjukkan kata kaaru. Perhatikan ya, kata kaaru yang ada. Berarti kata-kata seperti sama dalam bahasa Arab ya, namanya kaf tamsil, k juga dia. Iya. Artinya seperti. Kaf Itu tamsil. preposition. Bedanya gini, kalau dalam bahasa ini kaari ya, kalau dalam bahasa Arab kal asad, seperti singa itu kal asad. Nah, ini ka, Iya, jadi, itu ka itu seperti. Akarnya itu, soresnya itu arie ya. Ari. Ka itu adalah huruf kalau dalam bahasa Arab ya, huruf tamsil untuk menyerupakan sesuatu gitu. Di dalam manuskripnya tadi adalah kata kerja Ibrani. Kata kerja. Ar berarti menggali atau mungkin menusuk. Kata kerja. Arti kata ini harimau boleh jadi kata kerja. Bayangin, tepuk tangan. Tepuk tangan. Ya, kaari tadi semua artinya seperti singa, tiba-tiba jadi kaaru. Enggak, tunggu, dia sehingga jadi kaaru kenapa? Bang Billy. Ya, itu murni kesalahan error scribes ya pada waktu itu. Buktinya di mana? Di kata kaari yadeha. Yadeha itu terbukti itu. Yadeha itu seperti singa kari di tangan dan kaki di tanganku misalnya, tapi di tangankunya itu perempuan kalau dalam Dead Sea Scroll tadi, makanya itu gak dipakai oleh otoritas Judaism karena error gitu. Ya, ditentukan dengan memeriksa bahasa-bahasa Semit lainnya yang menggunakan kata ini. Ketika huruf Vav
ditambahkan ke akhir kata kerja. Wah, seharusnya jebak tadi. Semit lainnya. Coba bawa bahasa Semitik lagi yang serumpun dengan ini, kan bisa memilih. Oh iya benar. Iya, seharusnya mana bahasa Semitik yang sama seperti ini yang mendukung pendapat ini? Kalau nggak ada berarti bohong. Berarti bukunya bohong. Kan bisa kita jebak di situ. Kalau gua udah kritis di situ tuh. Dengan memeriksa Iya. bahasa-bahasa Semit lainnya yang menggunakan kata Tuh, jelas ini buku ini bisa kita katakan bohong kalau nggak ada bahasa Semitik lainnya mendukung kata-kata ini. Karena kalau versi bahasa Arab ya Semitik juga. Ya Semitik ya bahasa Arab dengan ini kan. Iya betul. Nah, kal asadu tetap singa. Ya, misalnya gini, kal asadi itu dipakai kata ka itu huruf jar untuk mengkasrahkan jadi kal asadi. Kalau enggak seandainya itu menjadi asadu, dibuang ka digantikan dengan mislu asadu. Ya, al mislul asadu. Nah, kan bisa. Sama-sama singa juga artinya. Nggak ada yang berubah. Nih, adalah Apa gimana? coba dibukain. Gedein. Oke, ini kan Kaaru ya. Nah, ini error. Harusnya dia titik doang gini. Mungkin ini ketarik ke sono gitu, Kaaru. Nah, Kaaru ini nggak punya arti di dalam Ibrani. Nah, ini Yud, Dalet, Yud, Hei, Yadeha. Ini kan perempuan. Berarti dalam Ya, Ibrani TH. itu nggak ada arti. Nggak ada Kaaru ini nggak ada artinya. Dalam Makanya Ibrani. iya, makanya teks ini di siswa tidak dipakai untuk belajar Tanakh gitu, nggak dipakai karena terjadi kesalahan ini hanya sebagai sejarah ya, buat di museum aja bahwa ada perbandingan teks. Ternyata diperiksa ini error nih di ADH. Berarti kalau ini mau dijadikan menusuk tangan dan kakiku ditujukan kepada Yesus, ya ini ADH perempuan. Nah, nggak masuk. Gitu. Oh iya paham. Kok ada kata perempuan? Nah, Masa perempuan yang kena tusuk? Kan gitu. iya, gitu. Tusuk apa nih perempuan kena tusuk-tusuk? Enak nih. Cuman kan sayangnya mereka nggak bisa baca ini, nggak bisa tuh adat nih, mereim hikifuni kaaru, nah ya deha, gitu. Kata perempuan itu dalam penerjemahannya ada di Smart nggak? Gimana? Dalam terjemahan Mazmur itu ada kata perempuannya nggak? Menusuk perempuan Nggak. gitu ada nggak? Nggak ada. Oh berarti ada dua kesalahan mereka nih. Udah Iya. ngambil beda ilmu makna, terus ada kata yang dibuang, kata perempuannya. Betul. Nah, oh gitu. Kenapa nggak kritis itu di pemilih tanya? Ini kata perempuannya dikemanain? Tadi kan udah dikasih, terus dia nggak bisa dia nggak bisa bacanya. juga ya. Nah itu yang bikin Iya. capek kita ya. Nah, gitu. Bagaimana? Begini aja. Ini jangankan yang ini perempuan, yang ini aja nih. Makanya tadi aku fokus di kata ini Kaaru ini. Menurut kamus doesn't exist, nggak ada gitu. Makanya ada pepatah yang ngomong gini, kita nggak akan pernah terlihat pintar di depan orang bodoh. Nih, Kaaru ya, Kaaru does not exist in the Hebrew language, nggak ada. Gitu. Nah, adanya Karu, ya, artinya menggali atau mengorek. Nah, tapi konsekuensinya dia harus menghilangkan huruf ini. Huruf ini alef. Nih, alef harus dihilangin. Jadi ini sama ini. Tapi kok ada kan gitu ya? Hah? Tapi kok ada kan gitu ya? Itu dia makanya. Iya. Pinter kali mereka menyelubungkan ajaran mereka ya. Udah nyulik, Jadi, diselubungkan makna ya. Oh, nah, bahaya kali. dan memang sistematis sampai nanti cek deh. Strong concordance itu kan jadi rujukan teman-teman juga kalau debat ya. Ternyata di strong concordance itu kata kaari yang diterjemahkan sebagai menikam itu bukan kata kerja ya, tapi bukan verb tapi noun, kata benda. Nah, itu kan udah kontradiksi. Jadi Hebrew-nya benar, terjemahannya tetap nempel ke King James. Nah, support daripada siapa namanya si Strong ini, James Strong namanya,
mensupport itu ide itu nih artinya menusuk gitu. Oh, oke. Oh, ternyata baru tahu gua ternyata selicik ini mereka ya, sama kitab yang pendahulu dihajar. Ya kan? Kitab pendahulu aja diubah-ubah sama mereka. Oke, kita lihat nih sampai Kata kerja Ibrani tar berarti menggali atau mungkin menusuk. Arti kata ini ditentukan dengan memeriksa bahasa-bahasa Semit lainnya yang mana bahasa Semit lainnya. Oh, anjir. Kalau gua dengar mana? Coba tunjukkan kepada saya bahasa Semit lainnya yang mendukung hal ini. menggunakan kata ini. Ketika huruf faf ditambahkan ke akhir kata kerja, itu mengidentifikasi kata kerja sebagai bentuk kata kerja sempurna, mirip dengan bentuk lampau kita, dan sumber kata kerja sebagai orang ketiga. Itu salah, Maskulin bukan kata jamak. kerja. Jadi kata kerja ini Bukan akan kata kerja diterjemahkan itu. sebagai mereka menggali atau Ya. mereka menusuk. Oke, Anda mengatakan Ini itu udah kata ahli, kerja. udah ahli, Ya, ahli udah. Ibrani Ya, kuno. ya, ahli otak Sekarang yang saya seperti minta jurnalnya mana? Bang Billy udah ahli, Bang Billy udah ahli tuh, ahli oten. Ya wajar lah, tadi dia kan udah nyerah katanya. Ini bukan masalah apa-apa ya, ini cuma bukan beda terjemahan ya. Tergantung iman masing-masing katanya. Justin apa tadi? Bocah sini Peter siapa namanya? Oke. Yang saya itu Oke, Ibrani, saya- Ibrani yang ya, modern, ya. itu bahasa Masoret. Coba, Yang ini diminta data, di sini bukan Masoret, bahasanya ini dari ini DSS bukan Masoret, berbeda, Pak. itu bukan Masoret. Jangan. Morfologinya Karena itu abad bukan abad kata 2 kerja, sebelum tapi kata Masehi, benda, itu berbeda. noun. Ini Berbeda noun, dengan bukan- bahasanya Masoret, Eh, itu berbeda. ini bukan Jangan Anda Masoret, pakai ini kamus kamu, itu dari Oten ini. karena argumentasinya tidak seperti itu. Nih lihat ya. Mohon maaf Itu Pak, bukan 3 juta tunjukkan sumbernya. Itu apa? Kamus atau Ini- apa? ini bukan, ditunjukkan. ini, Dari apa namanya, covernya, Hebrew. sesuai aturannya dari covernya, silakan. Oke. Pak, yang saya minta Ibrani kuno, Pak, bukan Ibrani yang Sabar, udah ada sabar. ikutnya, yang udah bergeser bahasanya kan- dan seterusnya. Ini tadi saya kan ngambil kata langsung dari yang ahli bahasa Ibrani. Ibrani kuno Pak, Ibrani kuno. Siapa duluan Ibraninya Oten sama Ibraninya Yahudi ini? Siapa duluan kira-kira Bang ini? Bang Willy. Lebih duluan Ibraninya Yahudi. Sekarang ini Oten dengan mudahnya bawa data untuk membenarkan kata-kata Kak Ari tadi, mengatakan apa? Bahwa ini Ibrani kuno. Yahudi sekarang nggak akan tahu. Sama kayak gua ngomong gini. Bang Willy. สู้เปล่งขับลุงขับลูกไปเดิงเองนะครับเลยเปล่งได้แต่กระเป๋าดงดึงไป ini bahasa Thailand yang orang Thailand sekarang nggak akan tahu, cuma orang Thailand yang terdahulu yang tahu. Tinggal klaim aja bisa kan, gue juga bisa kan, ya kan, gue tinggal bilang bahwa จับเลยได้นะครับเลยนะครับมาแปลงโปงไม่ต้องนะครับมาเราข้าเปิดดึงได้เราข้าป่าปองปงไม่ต้องนะครับไป. Kalau kita ngomong sama orang Thailand nggak akan tahu. Karena ini bahasa modern. Tapi ini kalau orang Thailand dahulu yang hidup 2000 tahun ke belakang tahu, ini kan lucu nih, tak kentutin loh. Nah, makanya nggak salah kalau Bang Deddy Kobuzer tuh ngomong gini. Ini untuknya. Nah, nggak salah berarti. Sekali Bang Deddy. Mana Bang Deddy ini? Nah, gitu. Gitu ceritanya. Oh, aku baru tahu. Ternyata sejauh itu mereka bermain ya. Datang belakangan, sesudah Yahudi. Kitabnya Yahudi diubek-ubek anjir. Ada kitabnya Yahudi diubek-ubek. Kasihan. Sabar ya, kata super. Ayo, saya tunggu datanya. Primernya adalah boleh Alkitab. Nah ini ada kata dakaru. Ya. Itu Ibrani modern, Sabar, Pak. Itu sudah ada nikitnya. Oke, Ini ibarat ya, saya lagi ngomong Ya, A, terus, Anda ngomongnya ke B terusin, gitu ya, loh. Saya terusin. minta Ibrani kuno. Bang Billy nggak kejar ini sih. Bang Billy, monitor. Nyimak lagi, udah tidur Bang Billy. Monitor. Iya, lagi minum. Gini Bang Billy, kenapa nggak dikejar gini? Emang kamu punya bahasa Ibrani kuno kamusnya? Jangan satu waktu itu kan dia bilang ini. Satu waktu pada Kak Ari diartikan dengan menusuk, ya kan? Pakai Ibrani kuno. Tunjukkan kamus Ibrani kuno.
Iya, dia nggak bisa baca gimana nunjukinnya. Terus dia mau tulis ke Ari itu gimana? Gitu. Serba salah kita ya, kayak gue Iya. bener. Yang dirasain. Makanya aku ngikutin levelnya dia. Kalau aku tetap coba terusin lagi tuh videonya tuh. Nggak gini, sama yang kayak aku rasain ya. Pas aku debat sama Edis, pas Ustadz Wafi debat sama Edis, kita mau jelasin bahasa Arabnya, dia nggak tahu ini yang mana. Yang kita tunjuk ini yang mana. Syayu aja dia baca Syayu. Ya. Terus kan ada yang satu video ya, kalau nggak salah, bentar ya, aku lihat ya. Tapi lu pernah di Superboy ya? Pernah? Nggak pernah, gue nggak mau. Karena gue tipikalnya logika. Logika. Karena kalau logika itu nggak main data. Ibaratnya dia ngeluarin satu fitnahan dia gue balik. Misalnya gini, gue setujui. Lu bilang Quran gue gini, oke, itu gimana cara mikirnya? Tunjukkan cara berpikir yang gue itu bisa berpikir sama seperti lu. Kan gue punya ilmunya nih. Superboy zaman dulu belum ngetop banget ya, zaman saya Riva dulu masih naik sana. Superboy. Benar kan saya juga. Enggak, Bang Moto tahu ranah aku debat kayak mana. Misalnya ranah aku debat, Tuhan kalian nggak nampak dan semua, misalkan tunjukkan Tuhan kalian. Ya udah tunjukin Yesus lu. Nah, sejak kapan dia nampak gitu? Tunggu, mana dia? Nih kok ini keluarnya. Tunggu. Tengok nih ya, contoh ya capeknya Ustadz Wafi ya, contoh nih. Ustadz Wafi. Nih. Oh, di Kian Santang ini videonya, tahu aku. Di Kian Santang. Mana ya, lucunya ya. Yang dia nggak tahu bacanya di mana. Mana ya? Tunggu. Robahu ya, apa sih dia? Robahu. Yang mana nih Robahu? Itu gua ngakak sampai mati, gua ngakak sumpah. Dia nggak tahu apa di Kian Santang ya, coba ya. Nggak, di bawah Nanti lagi, minta videonya ya. Ya itu lucu kali itu. Lucu banget, gua ngakak. Sini bukan? Ntar ya, gue lihat ya sama Edis ya. Di sini gua, ini. Tengok nih, gua di sini ngakak. Apa bacanya? Ini parah nih. Robihi itu bukan Robahu. Mana Robahu nih? Mana Robahu nih? Bentar. Gak bisa dia saudara. Apa nggak mati kalau gini? Putrek. Kita jelasin bahasa Arab. Apa? Kita jelasin bahasa Arab ke orang yang nggak bisa bahasa Arab. Terus Ustadznya kayak Bang Billy tadi ngejelasin Ibrani ke orang yang nggak bisa Ibrani. Iya, walaupun misalnya gini tunjukin yang Kamus, Ibrani, semua kamus Ibrani kuno. Terus dia nunjuk kata kalinya yang mana? Kan Ya, itu dia. Itu. Oh, itu namanya Bang Billy terlalu kasihan. Kasih aja biar dia yang mampus. Soal dia nggak bisa bodo amat. Oh, berarti ada rasa tadi kan aku kasih lihat tuh yang hasil infrarednya. Ya, infrarednya aku kasih lihat, nggak bisa baca yang mana Kak Aru di situ, nggak tahu dia. Coba nanti dibuka deh, dilihat videonya dari awal tuh. Aku masuk dengan itu. Dia kan minta coba data yang tertua di scroll, aku kasih itunya perkamennya, terus infrarednya lagi, gitu. Jadi gimana ya, susah emang. Ya, jadi menurunkan level kita untuk bisa ngajarin bahasa Ibrani ke mereka itu, ke ya kiamat. udah, maksudnya gini, anggap aja yaudah lu nggak bisa Ibrani cerita lu, yang pokoknya lu tunjukin ke gua yang mana tulisan kayak Aru, kan bisa kita ketawain kayak gini kayak Ustadz Wafi ya. Tengok nih ya, perhatiin teman-teman. Bacanya. Ini parah nih. Robihi itu bukan Robahu. Mana Robahu nih? Gak bisa dia saudara. Pusing. Putrek. Ini parah nih. Putrek. Aduh. Mana di sini Robahu? Mana di sini Robahu? Ya bisnis. Mana di sini Robahu? Aduh, tewas dia dari Robahu gak ketemu. Robika. Aduh, sudah deh. Oke, sekarang Kopi. Kata tuanmu di sini apa bahasa Arabnya coba? Menyerah dia sosok aja nih. Saya nggak minat bahasa Arab coba. Saya nggak bisa bahasa Arab. Itu dia Ten. Jadi capeknya ya itu modelannya, ya kan? Capeknya ya kayak tadi kita bilang. Kita mau jelasin bahasa Arab ke orang yang nggak bisa bahasa Arab. Ya yang mampu siapa? Kita.
Nah, Bang Billy ngejelasin Ibrani ke orang yang bisa Ibrani. Ya makanya dia selalu ngeles ketika aku minta tadi kan dia buka dari sumber Judaism. Coba tunjukin Ibraninya, nggak mau dia, mati-matian nggak mau. Karena yang dia dapat itu translation ya yang sudah sistematis masuk ke King James, sama aja bohong atau LAI gitu. Jadi sumbernya Ibrani, oke kita setuju. Kan tadi makanya si siapa namanya? Si Superboy bilang ini harusnya dari awal Anda nggak setuju, tadi Anda sudah setuju itu sumber Yahudi. Loh, tapi kan dia nggak nunjukin Ibraninya terjemahan gitu. Itu udah coba lihat lihat lagi videonya. Itu sudah memihak banget situ. Kita bisa tahu, karena dia bilang Anda sudah menyetujui bahwa itu sumber Ibrani. Iya, tapi kan nggak memberitahukan teks aslinya, teks Ibraninya apa. Yeah. Nah, kalau dia, makanya kenapa dia nggak mau kasih? Karena teksnya berbunyi ke Ari, lebih kacau lagi tuh. Jadi ibaratnya boleh dia mengklaim bahwa apa namanya tadi, bahwa bahasa ini Ibrani kuno. Ya udah, mana kamusnya? Mana kamus yang kira-kira gua nggak tahu bahasa Ibraninya gitu. Karena ibaratnya ini orang nggak belajar Ibrani, gua belajar Ibrani. Oh, gua mau tahu dong ilmunya yang gua nggak tahu itu, kan gitu ya, Bang Billy ya? Mana gitu? Iya. Tapi yang paling lucu tadi, coba nih baca, itu bukan Karun. Feraik apa itu bacanya tadi tuh? Jadi Karun. Iya, karena dia terbalik. Itu kan udah kacau sih itu tuh. Itulah menunjukkan ya kayak gitu, kayak Ustadz Wafi menjelasin Al-Quran ke Edis. Rabahu dia nggak tahu. Rabahu yang mana nih katanya. Tapi setidaknya Edis jujur kan gitu. Setidaknya Edis jujur. Nggak tahu dia yang mana Rabahu. Silakan tunjukkan datanya Ibrani kuno, bukan yang modern. Silakan. Oke. Tunjukkan datanya Ibrani kuno, seharusnya Bang Billy yang minta ke lu. Aduh. Ini kata Dakaru, ya. Dakaru artinya apa? Menikam. Ya. Jadi kalau menikah atau menusuk itu bukan Ka'ari. Nah, satu lagi blunder. Di dalam strong number ya, kita strong concordance di dalam Mazmur 22 ayat 16 ini bisa dibuka di Ibrani Jewish Yunani ya, Jewish Greek ini ada nih. Anda mengatakan itu kata kerja, tapi ini bukan, ini kata benda. Ya, kalau Dakaru ya ini menikam kata kerja, betul. Tapi ini noun, kata benda. Apa yang kata benda? Kaaru itu kata kerja, bukan kata benda. Ya makanya tunjukin kepada saya di dalam teks. Lo saya udah nunjukkan tadi, nggak bisa bahkan dalam terjemahan Rabi sendiri itu adalah menusuk gitu loh. Ya, nah, itu kan tulisannya dari Rabi Tovia Singer. Karena dari kamus. Orang kan semua juga bisa ini, tapi yang saya minta Pak ilmuwan bahasa. Apakah Tovia Singer adalah memiliki titel dia Ibrani kuno? Ada nggak titelnya? Ya kan bukunya diterima tadi. Itu gimana dia. Ceritanya? Gimana ceritanya? Kan bukunya diterima tadi. Masa bukunya diterima tapi penulisnya nggak diterima? Gimana tuh ceritanya tuh? Ini Oten gimana cara mikirnya nih ya? Pecah piring kita kalau kita blender. Bisa kita. Bukunya diterima di SBN, tapi penulisnya nggak mau diterima. Jadi siapa penulisnya? Tadi kayaknya dia ngecek, oke bener ini bener. Nah terus untuk supaya jatuhin lagi, akhirnya dia cancel itu dengan cara tunjukin ngajar apa namanya ancient Hebrew atau gimana, dia punya degree, punya titel di situ gitu. Padahal namanya seorang rabi, dia sekolah di Yeshiva dari kecil. Dia belajar Ibrani gimana? Nggak, kalau aku nggak akan kejar seorang rabi itu, apa nggak ada bukunya kok diterima. Itu aku dia akan kejar itu. Kalau aku akan kejar, kenapa bukunya diterima? Lu jawab, apa alasan penulis tidak diterima dan buku diterima? Ya tadi aku udah ngomong lah, itu kok tadi awal Anda terima itu NISB-nya diterima. Oh, tapi kan itu iya wis terima, tapi kita perlu tahu nih data-data yang penulisnya siapa. Ya, apa dia punya kapabilitas untuk memahami teks-teks Ibrani kayak gitu tadi. Ya bener kata lu tadi. Bukunya diterima, penulisnya nggak diterima. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Kok bisa ISBN nggak gini? Kok bisa ISBN ini ISBN cabang apa? Cabang otenitas.
Sehingga bukunya ini diterima, ini enggak gitu. Lucu Iya. gitu. Oke, lihat ya. Ada nggak dia keahlian di Ibrani kuno, ada atau tidak? Oke, kita lihat di sini. Yang saya tanya itu dulu, ada nggak? Kalau nggak ada, itu berarti kan argumentasi pribadi, bukan berdasarkan sumber mana. Footnote-nya di situ ada nggak? Footnote-nya di situ ada nggak? Pendapatnya dia ngambil dari siapa? Teorinya siapa? Silakan. Teorinya Oke. siapa? Karena saya udah ngambilkan dari ahli Ibrani, Iya. kok malah Anda Oke, kemudian ini pakai dari kamus, pendapat P-Alim, silakan sumbernya. dicek. Ya, silakan Itu dicek. Ibrani modern, Pak. Alim. Ibrani modern. Anda harus tahu bedanya Ibrani modern. Ya kalau Anda cek Seharusnya dia yang ngasih nampak kamus Ibrani kuno. Kok Bang Billy dikejar sama dia? ini dia, Pak. Ini sembunyi tangan ini orang nih. Iya, Seharusnya dia yang harus tunjukkan. Iya, tapi kan nanti dia nggak bisa nunjukin, orang dia nggak bisa. Mana kata Kari dalam Ibrani kuno? Enggak, kita kan pengen tahu juga gimana sih bentuk kamus Ibrani kuno. Ya ini pasti dia akan bawa data yang tadi. Ya si kawan itu dari Betul. mana ngambilnya. Kalau nebak-nebak gue juga bisa bilang, nih contoh gue ngomong, Plong dai dau da pedang deh, lo kapang deng. Ah itu bahasa Thailand. Tapi bukan Thailand sekarang. Iya, iya. Thailand kuno tuh. Bisa, tinggal klaim doang. ini bahasa Oke. bahasa dulu banget. Doloe, silakan cari di kamus mana Doloe. Bahasa Indonesia nih sekarang nih cari. Nggak ada kata Doloe. Nah, kita dengar sini kita. P-Alim. Debator mikrofonnya ditutup, tidak ada pelanggaran, sama sekali tidak ada pelanggaran, tapi tolong ditutup dua mikrofonnya breakdown. Luar biasa partai kalian ini. Napas yang paling utama dalam panggung dialektika. Tadi masing-masing telah membawakan datanya, dimulai dengan Pak 3 Juta yang membawakan buku yang ISBN-nya sudah saya cek dan diterima. Luar biasa. Lalu saudara Kiamat yang menunjukkan jurnal, dan juga dalam diam saya sudah ngecek tadi ternyata itu masuk ke jurnal dengan status Q4 internasional, diterima. Stovia ini apakah masuk buku yang ditulis yang harus lurus secara kredibilitas? Kita adalah data yang dibawa betul adalah sumber primer yang harus lurus secara kredibilitas. Oke, Kita datanya akan diterima. melihat ya apakah buku yang ditulis oleh Stovia ini apakah masuk meskipun ISBN diterima, karena kita sedang membahas tentang topik linguistik seperti itu, Bapak 3 Juta Jiper, dan sejauh ini Anda tidak melakukan pelanggaran apapun. Ini pertama kali Anda di panggung saya, luar biasa. Bapak 3 Juta, saya minta untuk mempertanggungjawabkan datanya seobjektif mungkin. Apakah si Stovia itu memiliki latar belakang linguistik, ilmu ketatabahasaan, atau memiliki PhD doktoral di bagian Bukunya diterima. Kalau nggak kredibel ngapain diterima? Kalau yang nulisnya Kang Becak misalnya, ngapain diterima? Misalnya Tovia Singer ini Kang Becak, ngapain diterima? Masalahnya diterima, apa landasan apa diterima? linguistik? Iya, Mang. Silakan Bapak untuk menunjukkan autobiografinya. Kalau ini Anda lulus, berarti data Anda 100% fix primer. Yang diterima bukan primer. Tadi dia sendiri yang bilang ini data primer. Kalau seandainya berarti kan konklusi yang kita dapat, misalnya kalau postulat dalam filsafat itu gini. Ya. Postulatnya gini. Ini data primer, pada satu waktu tidak primer. Bisa nggak kita bilang, ini adalah hitam, pada satu waktu bukan hitam. Itu postulat kalau ilmu filsafat. Begini, bisa nggak diterima akal, ini adalah biru, tapi bukan biru. Ini adalah biru, tapi bukan biru. Bisa nggak? Sama kayak tadi, lu udah ngucapin, ini primer, diterima. Kalau lu nggak bisa buktiin ini, berarti nggak primer. Itu gimana? Itu yang namanya cacat logika. Itu namanya logika falasi. Ini adalah hitam tapi bukan hitam. Ini adalah rambut tapi bukan rambut. Nah ini sistem pikirnya. Kayak gue bilang tadi. Dia sendiri yang ngomong ini data primer, mantap, tepuk tangan. Datanya bisa diterima, tepuk tangan. Penulisnya enggak primer, berarti data tidak primer. Yang tadi dikatakan primer, jadi tidak primer. Gimana maksudnya? Tadi dia sendiri yang bilang primer. Setelah itu dia sendiri yang membatalkan bahwa ini tidak primer. Sama juga kayak tadi kita bilang, ini buku diterima, penulisnya enggak. Jadi penulisnya tunggu di luar perpus nih. Bukunya aja yang masuk ke dalam perpus. Orangnya tunggu di luar tuh dan dihapus namanya. Kan lucu. Inilah otak-otak Oten nih.
Silakan Pak 3 juta Jupiter untuk mempertunjukkan kekuatan data dari si Stovia Singer. Silakan. Dari sini nyerah Bang Billy, kasihan bro. Sampai dia bilang ya saya kan Berarti saya mesti buka dulu bukunya. Betul, kita kasih kesempatan. Kiamat Iya. dilarang untuk berbicara ya. Karena sejauh ini data kamu diterima semua, you are good. Sekarang karena kita sedang membahas tentang linguistik, fokus on linguistik. Berarti apakah si penulis ini misalnya nih, aku nih Superboy ini ya, aku menulis tentang misalnya relativitas umum khusus terhadap penemuan dari Einstein. Apakah latarku ada di bidang fisika teoritis atau minimal di fisika modern dan kuantum seperti itu? Oke, kita bilang itu Superboy. Ya, tapi buku lu diterima. Misalnya nih, apa yang lu tulis ini, masalah yang fisika-fisika yang tadi yang Palu bilang ya umum khusus dalam pemikiran Einstein, oke fine. Setelah lu tulis, buku lu diterima. Kira-kira lu kredibel nggak kira-kira? Kira-kira lu kredibel nggak setelah buku lu diterima? Maksudnya buku lu diterima nih, kira-kira lu kredibel nggak gitu? Karena Ya, kalau, pasti lah. nah jadi ibaratnya kalau buku lu udah ditolak dari awal, di situ lu nggak kredibel. Betul. Ini Stovia Singer udah diterima bukunya, kira-kira dia kredibel nggak? Kredibel lah. Iya. Makanya tadi gue bilang di awal dia ngecek, oh bener NISBN-nya bener valid. Nah, terus dia cari lagi nih, wah cari gimana nih, wah ternyata profilnya nggak ketemu nih, belum nggak susah ditemuin atau belum. Makanya gue belum menemukan jejak apa namanya jenjang pendidikannya ada nggak di bidang itu. Ya gitu. itu dia. Sebenarnya kalau kita mau pakai filsafat yang kayak tadi kita bilang, dia sendiri kayak gini, Bang Billy yang bilang, apa ini? Bang Billy sendiri yang bilang ini hitam, Bang Billy sendiri yang bilang. Tapi kita belum temuin nih siapa yang bilang ini hitam. Padahal lu tadi yang ngomong ini hitam. Iya betul. Apa Itu kan tadi gue ngomong, coba di cek lagi. Nanti gue bilang, loh tadi kan NSBN-nya Anda terima. Nah itu. Saya gue bilang ini bedak. Bener nggak Bang Billy ini bedak? Bener ini bedak. Tapi kita belum tahu siapa yang bilang ini bedak. Itu gimana cara pikirnya? Dengan bukunya aja diterima ISBN, berarti penulisnya udah pasti kredibel. Sama kayak Superboy ngarang buku tentang bikin bakso, diterima ini di markas bakso internasional. Berarti kredibel dia buat. Aduh. Iya. Karena kalau dalam postulat itu nggak ada yang namanya pada satu waktu terjadi kontradiksi. Gimana dalam satu waktu ya? Itu hitam tapi bukan hitam, nggak bisa. Itu putih tapi bukan putih, nggak bisa. Sama seperti tadi, itu primer tapi tidak primer, nggak bisa. Otak nggak akan terima itu. Itu sehingga validasi itu menentukan bukan pemikiran subjektif dari saya, tetapi tulisan objektif yang saya bawakan dalam buku saya. Saya pikir teman-teman di bawah mengerti ya dengan apa yang saya maksud. Ini sefair mungkin. Silakan Pak 3 juta untuk Wah, ini terlalu banyak untuk dibacakan. Bagaimana jadinya? Oh tidak perlu Pak, tunjukkan saja autobiografi dari si Stovia Singer. Apakah dia pernah memiliki latar pendidikan ofisial secara linguistik gitu? Silakan. Iya. Bentar, aku ada data di sini. Tapi karena banyak ini jadi aku harus ada datanya kan preface-nya nih. Terus tentang autornya. Autobiografinya aja Pak. Contohnya misalnya begini, saya minta autobiografi J.K. Rowling, penulis dari Harry Potter. Bapak tinggal cari aja autobiografi si Stovia ini apakah memang dia pernah punya Coba aku pendidikan lihat. formal di bidang linguistik seperti itu. Silakan. Iya. Boleh nggak saya ngomong sebelum saya cari ini? Karena kan kalau dalam Nggak boleh Pak. Iya. Nggak boleh, karena kita Iya, sejauh oke, ini oke. kamu sudah hebat banget ya, dari tadi data kamu diterima, karena sudah masuk ke linguistik kata by kata, berarti kritik teks yang kita masuk ini berarti secara aksiologi kita harus Ya. lihat ke penulisnya, supaya kita objektif. Silakan Pak. Stovia Singer. Bang Willy, kalau gua langsung tanya tuh ke bodo amat diturunin. Gua tanya, lu tadi lu bilang ini Biografi. Betul. Udah tadi gua ntar denger. Tenang, waktu debat kalian saya ini ya, pause ya timernya ya. Jadi masih tersisa 9 menit 22 detik saya timer. Gua Pause bilang gitu loh, gitu. dengan cara yang sopan lah. Ini host pertanyaannya bagus sih, susah ini, tunggu bentar ya. Of course, I'm Superboy. Silakan. Jadi kita Iya, seadil mungkin bang, itu seadil mungkin untuk kalian berdua orang asing buat saya semua, kita seadil mungkin. Karena kalau begini kita bahas tentang masak memasak, berarti buku yang kita pakai apakah penulisnya ngerti nggak tentang masak memasak kan begitu? Itu adil banget gitu. Silakan Pak.
Enggak, karena gua itu mikir gua debatnya tapi sama adanya Ahmad. cuma di ini nih. Wikipedia kan nggak boleh. Wikipedia nggak boleh seperti itu. Banyak hal, Pak. Saya pikir kalau penulis itu semakin terkenal, autobiografinya semakin gampang didapatkan gitu. Iya, karena saya kenal diterima bukunya. Untuk Malah nanti akan blunder, Pak. Kalau seandainya Bapak tidak mampu menghadirkan autobiografi, nanti akan blunder inappropriate data, Pak. Karena berarti ini buku kok penulisnya hantu gitu, nggak jelas. Tapi saya yakin Bapak bisa menunjukkannya. Iya. Terusin lagi. Ntar ada tuh yang aku bilang. Oke. Gimana? Buku apa tadi? Apa judulnya? Kira-kira apa tadi judulnya? Buku Let's get biblical. Bla 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 biblical. Iya. Penulis Sofia Singer. Di belakangnya ISBN. Penulisnya ada, bukunya ada. Dikasih, tercatat, diterima. Penulisnya hantu. Ini tercatat, bukunya jelas di depan muka, nama penulisnya ada, tertanda tangani, ada barcode ISBN, diterima, diconteng, masuk ke perpustakaan. Tunjukkan kredibilitas penulisnya. Kalau enggak hantu. Di buku itu ada tulisan penulis. Bukan nyicil, pertama dikasih buku, baru penulisnya yang ini ya. Nggak ada. Langsung tertempel. Diterima buku sama dengan diterima penulis. Kalau bukunya ditolak, penulisnya juga ikut. Kalau penulisnya ditolak, bukunya nggak masuk. Aneh cara berpikir ini orang. Iya, udah ketahuan lah maksudnya di pihak mana dia gitu. Kalau yang sama waktu Zuma sama Bom ya Bom. Zuma sama Bom nanti gua putarin ya. Ada di YouTube aku yang Bom curhat-curhat. Lihat versi mereka kayak mana? Iya. Versi kita kan ilmiah. Versi kita ilmiah kan? Betul. Nah, kita Betul. bahas. Nah, kalau mereka enggak hujat doang, nanti kita kasih nampak. Iya. Tidak, kalau adanya cuma di Wikipedia atau di Amazon mungkin ya, bisa nggak di Amazon? Di situs resminya pasti ada, atau Bapak buka ke LinkedIn-nya beliau. Saya pikir Yahudi tidak melarang ya orang-orang menggunakan LinkedIn. Itu pasti di LinkedIn ada. Karena semua penulis internasional yang resmi itu terdaftar di UNESCO, situs pendidikan yang ada LinkedIn resminya, Pak. Masalah tulisnya enggak. Ya betul, seperti itu. Emang cocok PPJ jadi oten. Tengok nih, lihat komennya. Kredibilitas sebagai penulis buku itu, pendidikannya apa saja itu yang ditanya. Memang udah cocok dia jadi oten. Bukunya diterima, penulisnya masih ditanya, kan lucu. Bukunya udah terima tuh. Udah tanda tangani itu, udah masuk ke ISBN. Harusnya dari awal Pak, kalau memang dia nggak ini dari awal, makanya itu baru letter invention. Jadi penemuan karena ini sudah diakuin, nah dia cari celah lagi untuk ke situ dan itu sudah dicek sama dia memang. Oke, Gitu. misalnya ini gua Kang Ojol, gua nulis tentang mikrokosmik. Ya, Bang Billy sebagai penguji, gua tukang ojol nih. Tolong terima buku saya. Kalau gua nggak diterima dari awal, buku ini nggak masuk. Gua ditolak. Ini buku masuk, penulis ditanya, kan lucu. Iya. Makanya cocok tuh. PPJ jadi oten udah cocok banget tuh. Otaknya udah sama, udah balance. Gitu. Makanya sekolah coy. Makan jangan Indomie, biar pintar. Link, gimana tulisannya? LinkedIn. LinkedIn itu situs yang ada I got it. Ya, go on. I help you for this time. Ini mungkin kiamat harusnya marah sama saya, tetapi demi jalannya dialektika, silakan. Oke, ini makanya ini panjang sekali nih, saya mesti dari mana mungkin ini. Oh, Bapak bukan itu. LinkedIn itu kan tuh profiling. Bapak cari autobiografinya, misalnya dia pernah sekolah di mana. Lihat yang bagian linguistiknya, Pak. Jadikan kredibel seperti itu. Sofia Singer, LinkedIn, terus I don't know, ini responsible-nya Bapak. Harusnya saya tidak bisa mengintervensi. Takutnya sudah tidak adil gitu. Takutnya saya terlalu berpihak ke Bapak gitu. Itu saya minta takut saya hanya minta autobiografi dari si Sofia ini gitu loh. Kalau saya terlalu masuk, jatuhnya tidak adil, Pak. Saya sudah memihak gitu jatuhnya. aduh gimana caranya, sebentar ya. LinkedIn, waduh semuanya. Nanti pertanyaannya begini, Pak. Berarti si penulis buku tersebut dia tidak terverified dong, Pak?
karena autobiografinya tidak ada gitu. Oh. Penulis novel Lord of the Rings aja yang bukan novel ilmiah aja ada, J.R.R. Tolkien itu ada autobiografinya. Apalagi ini penulis Yahudi yang besar gitu. Mohon maaf, saya jadi mempertanyakan apakah penulis-penulis Yahudi ini terverifikasi atau tidak gitu. Harusnya ada gitu. Allah. Silakan. Ya, tapi kan kalau dia ada ISBN-nya sudah terima coy. Lu tanya verifikasi, ini gimana ini orang? Ini yang jaga siapa sih? Security yang jaga mall. Untuk kasih ISBN itu security yang jaga mall misalnya gitu, atau PPJ jadi security-nya. Sehingga dia terima buku doang, penulisnya enggak. Sehingga enggak kredibel dan tidak ada verifikasi. Oh iya, PPJ nih yang jaga. Ya Bang Billy ya? Bisa jadi itu Bang Billy, PPJ yang jaga itu. ISBN itu PPJ itu. Dia terima ininya doang, apa itu namanya, bukunya doang, penulisnya enggak. nih, coba terus nanti kan aku bilang itu ISBN-nya diterima, situ terus tadi pasti tervalidasi. Betul. Makanya dari tadi di awal saya nggak protes Coba Pak, ulang karena lagi, temanya masih umum. Sekarang kan sudah kata per kata, berarti kan linguistik. ulang lagi. Kita butuh Ke untuk depan. profesinya di situ. Kalau sekedar mereaksi atau pandangan pribadi, takutnya subjektif seperti itu. Silakan. Bentar aku cari ya. Coba diulang lagi. Ini pertanyaan kalian lebih susah dari kiamat ini. Saya karena nggak biasa dengan Maksudnya saya lebih cerdas gitu? iya. Ya, kita fokus ke debat ya. Karena kiamat juga. NISBN-nya. Enggak, maksudnya yang jauh tadi. Yang tadi yang Baru saja. Atau yang ke video Bang Billy nunjukin bukunya. yang kira-kira berapa ya? Tadi tuh ada kata-kata apa ya? Aku bilang tadi ISBN-nya diterima, aku bilang gitu. Di mana itu, di awal ya? Ya yang tadi coba ya, yang awal yang tadi tuh. Waduh, aku nggak tahu Yang lagi di tadi. mana. Tapi pas Bang Billy nunjukin bukunya ada. Bukan yang itu, kejauhan, yang tadi tuh yang barusan di pesetel, rewind sedikit, dimajuin sedikit. Coba nih ya. Sylvia Singer, LinkedIn, terus Dari sini ya. nah di situ coba. I don't know, ini responsibilnya Bapak, harusnya saya tidak bisa mengintervensi, takutnya sudah kejauhan, tidak adil kejauhan. gitu, takutnya saya terlalu berpihak ke Bapak gitu. Intinya saya minta takut saya hanya minta autobiografi dari si Stovia ini gitu loh. Kalau saya terlalu masuk, jatuhnya tidak adil Pak, saya sudah memihak gitu jatuhnya. Aduh, gimana caranya? Sebentar ya. Kasihan Bang Billy kepancing. Kalau gue kritis LinkedIn. Aduh, semuanya. Nanti pertanyaannya begini Pak, berarti si penulis buku tersebut dia tidak terverified dong Pak, karena autobiografinya tidak ada gitu. Penulis novel Lord of the Rings aja yang bukan novel ilmiah aja ada, J.R.R. Tolkien itu ada autobiografinya. Apalagi ini penulis Yahudi yang besar gitu. Mohon maaf, saya jadi mempertanyakan apakah penulis-penulis Yahudi ini terverifikasi atau tidak gitu. Harusnya ada gitu. Silakan. Ya, tapi kan kalau dia ada ISBN-nya sudah pasti tervalidasi. Betul. Makanya dari tadi di awal saya nggak protes Pak, karena temanya masih umum. Sekarang kan sudah kata per kata, berarti kan linguistik. Kita butuh untuk profesi. Kata per kata apa? Apakah penulis-penulis Yahudi ini terverifikasi atau tidak gitu? Harusnya ada gitu. Silakan. Ya, tapi kan kalau dia ada ISBN-nya sudah pasti tervalidasi. Betul. Makanya dari tadi di awal saya nggak protes Pak, karena temanya masih umum. Sekarang kan sudah kata per kata, berarti kan linguistik. Hah? Nah. Gini Bang Billy. Gini Bang Billy. Ini kan kalian lagi debat masalah arti kearu tadi kan? Keari. Sama-sama ada tesis dan antitesis. Sama-sama diterima jurnalnya. Oke. Ini diterima di ISBN, berarti penulisnya diterima di ISBN. Ini apalah kredibilitas yang dia pakai, ini sama-sama diterima juga. Sekarang ini, ya, ketika ini diterima dan ini juga diterima, apa pengaruh daripada ininya tadi, apa namanya tuh, universitasnya ataupun di tempat di mana? Dengan diterima saja, itu udah menjadi validasi ini benar. Sekarang tugas yang mengatakan Kak Aru itu punya mana, itu udah jadi tugas dia, bukan tugas Bang Billy lagi. Paham maksudnya? Ini buku Bang Billy diterima nih. Bang Billy bisa tunjukin tadi begitu banyak kata-kata Kak Ari itu diartikan singa.
udah menjadi bukti dan dalil yang kuat bahwa buku ini yang benar. Dan Ka'aru tersebut nggak ada artinya dalam bahasa Yahudi. Oke, sekarang ada buku yang validasi juga, valid. Menulis Ka'aru itu punya makna dan Ka'ari diartikan menusuk. Si menusuk ini dong yang harus buka kamus. Karena dua-duanya udah valid ini secara data. Dan penulisnya udah diterima nih, sama-sama valid. Tinggal pembuktian isi dalam aja. Sama juga kayak ibaratnya nih, linguistik. Selinguistik apapun, Ka'ari kalau hakikatnya artinya singa nggak akan pernah jadi menusuk. Jadi orang yang mau memalingkan arti, contoh gini, aku sama Bang Billy. Ini aku bilang kacamata, Bang Billy bilang ini gelas. Saya menuliskan tesis tentang ini kacamata, Bang Billy menuliskan tesis ini tentang gelas. Dua-duanya diterima. Selanjutnya apa? Pembuktian. Lu bilang gelas karena apa? Gua bilang kacamata secara apa? Gua akan tunjukkan. Itu dia. Itu yang dihindari sama Kiamat tadi untuk menunjukkan teks aslinya. Dia nggak bisa nunjukin, dia nunjukin terjemahan aja, gitu loh. Itu susahnya. Tadi kan ini dari sumber Yahudi ya. Oke, aku bilang. Tapi yang dibaca terjemahannya, yang kita minta kan teks aslinya mana, teksnya, bunyinya. Dia terjemahan tempelan LAI itu, gitu. Makanya dia nggak berani nunjukin teks Ibraninya. Kenapa? Karena bunyinya Ka'ari, gitu loh. Ya, itu bilang mah. Ya begitulah. Paling enggak kan kalau menang itu bukan akhir dari segala sesuatu ya. Yang penting sudah ada informasi kepada teman-teman bahwa di waktu yang datang kalau mereka membawa kitab Mazmur 22 sebagai penubuatan Yesus, kalian tahu bahwa itu artinya bukan menunjukkan kepada Yesus, karena kata yang di situ Ka'ari artinya seperti singa, bukan menusuk tangan dan kaki. Itu poin yang aku mau reach gitu, aku mau sampaikan kepada kalian gitu. Karena kalau soal klaim saya juga bisa bilang kayak tadi gue bilang klaim. Kau paling dai bong dek ngedekap lagi. Nah ini bahasa Thailand. Kalau orang Thailand sekarang nggak akan tahu. Karena orang Thailand terdahulu pasti tahu. Karena apa? Gua kuliah di Thailand di bagian linguistik. Nggak ada urusan. Nanti orang yang mengatakan bahwa lu Daman berbahasa salah, kalau dia juga kuliah, itu bukan lagi tinjauan itu verifikasinya. Kalau dua-duanya diterima sebagai data yang valid, pembuktian dari mana lu dapat. Seharusnya beban pembuktian bukan kepada mobil, ke dia lah. Kalau gue udah gua kejar itu, gua kejar. Ini beban pembuktian buat lu nih. Lu bilang ini adalah bahasa Ibrani kuno, mana kamusnya? Berarti ini mobil ke depannya banyak hal kalau udah kejar di situ aja bodoh amat diturunin. Kalau gua kejar di situ terus, hostnya bakal gua kejar bagian ini, kenapa bukunya diterima, kenapa penulisnya nggak terima. Kiamat bakal gua kejar, tunjukin ke gua kamus Ibrani yang gua nggak tahu. Gua nuntut ilmu sama lo, sehingga ini bisa berarti seperti ini. Kenapa? Oke, gua anggap Tovia Singer, gua nggak percaya. Gua percaya lu dah sekarang. Kenapa ini bisa arti kayak gitu? Gua langsung kayak gitu. Misalkan aku sering depan sama Kiamat, oke dah, aku nggak percaya sama Nabi Muhammad, aku nggak percaya sama Allah. Sekarang gua ikut lu. Gimana cara berpikir sama seperti lu? Gua tanya, ini omongan kan ada khusus ada umum. Ini kira-kira omongan umum apa omongan khusus? Karena gua tahu mustambat hadis gimana. Gua tanya, gua nggak ikut Nabi nih, gua nggak ikut Rasulullah, gua ikut dulu. Nah, kira-kira ini kata-kata yang umum apa yang khusus? Nah, sekarang gini, kalimat kan yang gua tahu dalam bahasa Arab, ada kalimat yang berbunyi inna, ya, untuk melafalkan. Contoh gini, memilih dalam bahasa kita ya, sesungguhnya mobil itu bannya 4. Sama kata-kata mobil itu bannya 4. Dalam bahasa kita sama nggak artinya? Nah, tidur nih memilih. Memilih tidur deh. Nah, tidur. Nah, sekarang gini. Contoh ya. Sesungguhnya mobil bannya 4 dengan kata-kata mobil bannya 4 sama nggak? Dalam bahasa kita? Sama lah. Sama. Dalam bahasa Arab beda. Inna, ya, kalau disebutkan kata ini menunjukkan penegasan bahwa info itu udah tahu, tapi ditegaskan kembali. Berarti adanya perbantahan ataupun penyelewengan. Nah, gua akan diam. Kenapa ini ada inna? Padahal kan bisa dibuang inna. Tujuannya apa? Kenapa ini harus inna? Gue harus tanya itu. Pasti dia
gitu. Kejar terus. Mau dibilang kayak manapun ya udah terima aja. Mau diturunin ya udah kalah aja. Yang penting itu. Kejar di itu. Kalau gua akan kejar di apa itu? Di apa? Di apa? Apa itu tadi? Ka'aru itu. Mana kamus kuno yang menyetujui Ka'aru ini? Kan dia ada tulisan tadi Semitik. Nah, mana Iya. lagi bahasa Semitik yang mendukung kan gitu? Nggak, jadi memang gua kasih itu cuman mau memberi informasi kepada teman-teman semua kalau Mazmur penyalipan yang didukung oleh mereka atau diterjemahkan oleh mereka sebagai kata mereka menikam itu tidak demikian, karena Ka'ari itu seperti singa di seluruh 150 kata Ka'ari dalam Alkitab itu yang penting. Jadi suatu saat ketemu mereka, oh Yesus dalam Mazmur, no, Ka'ari itu seperti singa gitu. Itu yang maksud gua naik situ. Urusan menang dan kalah itu nggak jadi masalah, tapi apa yang gue sampaikan ya sudah sesuai dengan apa yang gue ingin, yaitu memberi informasi gitu. Nggak, kalau ini nih katanya yang setuju Daman maju debat di room Superboy tekan 1. Gua langsung kalah di awal. Karena tipikal gua, kalau dia nge-framing kitab gua akan masuk gini. Ya udah, gue ikut lu, gua abaikan Nabi Muhammad, gua abaikan Allah Taala. Gua dengar lu sekarang. Gimana cara berpikir yang sama? Kan gitu ya. Kalau sifatnya klaim, misalnya kayak Bang Billy tadi, diklaim kata-kata Ka'aru bermakna, diklaim kata-kata Ka'ari menjadi manusuk. Buang aja, gua buang semua pendapat siapa itu? Theophilus Singer. Gua buang semua pendapat Yahudi, gua buang. Gua nggak denger lagi. Gua denger lu sekarang. Tunjukin ke gua gimana cara memahami Ka'aru nih. Di balik gua yang udah belajar Ibrani dan gua belum tahu Ka'aru ini punya makna. Dan di balik data di ujungnya ada kata-kata perempuan. Itu gimana? Silahkan, gua mau tahu gimana cara pengajarannya sehingga ini bisa diartikan. Oh, bukti data-data. Bukan data, caranya, cara memahaminya. Karena dulu gua belajar Ibrani nggak bisa gua dapatin kayak lu gitu. Sekarang ajarin gua, gitu. Kalau gua di awal gua udah kalah. Masih, oh ini Anda tunjukkan data, karena ranah debat gua kritisi lawan. Kalau dia berani mengeklaim, kalau dia tanya gua jawab. Kalau dia klaim, gua ikut kata-kata dia. Karena itulah sistem daripada filsafat, sistem daripada mantik gitu. Kalau ada orang coba klaim, ini gelas, misalnya gini, klaim dia, ini gelas. Nah, di situ gua kalah. Gua akan bilang langsung, oke, gua terima itu gelas. Gimana cara berpikir kalau itu gelas? Gitu. Baru kita kritisi. Karena kebenaran sejati, mau dikritisi kayak manapun, kita bisa jawab. Misalnya nih, gue bilang ini kacamata. Oh, karena banyak orang yang mengatakan ini kacamata. Dan diambil daripada kaca, ini benar dari kaca. Dan ini memang dipakaikan untuk mata, misalnya. Itu siapa yang membantah? Gue ajak dia untuk berpikir bareng. Ya, kalau kalian harap untuk menang, enggak. Gue di early udah kalah. Gue langsung kalah. Ya, karena gue udah pernah debat sama Kiamat di roomnya ini. Di roomnya siapa itu? Living. Nah, gue debat di living. Ya udah, gue bilang, udahlah. Gue kalah sama Kiamat. Udah, bye-bye. Gue turun. Udah, selesai. Tapi asik juga sih, asik juga tadi kan kita lihat bagaimana saling memberikan data-data. Nah itu kalau misalnya memang itu dicoba aja. Jadi kan Zuma udah nyoba, terus beberapa teman-teman Islam juga udah nyoba. Ya, dari semua teman-teman Islam yang baru menang cuman Zuma. Ya, karena apa, perdebatan Zuma sama Bom itu nggak ada menunjukkan data yang valid dengan sumber buku atau apa, tapi ribut. Nah, kebetulan Bom emosinya nggak bisa ditahan, itu aja sebenarnya. Kalau gue nggak bisa, gue di awal udah kalah. Gue bukan pakai data mainnya. Gue pakai, oh lu fitnah hadis gue, oke, gue terima. Bener apa kata lu, tapi tunjukin cara pikirnya ke gue, gimana caranya? Kan dibawa daripada, oh ulama ini bilang gini. Oke, ulama itu siapa gurunya? Kita akan tinjau sanadnya gitu. Kecuali 4 imam tafsir misalnya, dia bawa Ibnu Katsir, gua nggak bantah lagi. Dia bawa misalnya dari sumber Jalaluddin As-Sayuti. Daman bisa ikut, nggak ikut. Kang, aku ikut Kang. Naiklah Kang. Jam berapa Kang? Jemput aku ya. Aku ikutlah Kang. Masa aku nggak ikut Kang? Udah. Jadi ranah debat gua nih nggak bisa dipakai. Kecewa orang Muslim nanti kalau lihat gua debat. Karena gua bukan tipikal ngasih data, gua nggak peduli. Gua yang mau kalau fitnah Quran gua tunjukin cara berpikirnya gitu.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang? Man, minta ini dong gua moderator mau nge-kick si TBC. Oke. Nah, cepat lo keluar sebelum di-kick hina lo. Di-kick hina lo, mau lo. Mana dia? Udah. Assalamualaikum, Ahimoto. Salam, Bang Bil. Tidur dia. Waalaikumsalam warahmatullahi Wih, wabarakatuh. Masih hidup dia. Masih. Mana ini moderatornya? Mana ini? Cepat. Sabar lagi setting. Ya, halo, gimana? Kamar mandi. Udah. Mampus kau.